Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis adalah dosa yang tak termaafkan, sampai hari itu tiba dan segalanya berubah selamanya. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun, dengan mata polosnya, berbisik rahasia yang membuat darah saya membeku, dan saya tak punya pilihan selain memanggil bantuan. Rahasia itu bukan hanya miliknya, tapi juga membuka luka lama dalam hati saya, memaksa saya menghadapi kenyataan yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Nama saya Arye, mantan agen khusus di Badan Intelijen Negara Indonesia. Hidup saya pernah penuh dengan misi rahasia, bahaya, dan pengkhianatan di balik bayang-bayang politik Jakarta yang panas. Setelah pensiun dini karena cedera, saya kembali ke kampung halaman di Yogyakarta, mencoba hidup normal sebagai guru les priat. Tapi normal itu ilusi. Hari itu, saya sedang mengajar matematika dasar kepada anak-anak tetangga di rumah sederhana saya. Di antara mereka ada Lila, gadis kecil berpipi tembam dengan rambut ikal yang selalu tersenyum. Ayahnya, Pak Hadi, adalah teman lama saya dari masa kuliah, seorang pegawai kantor yang tenang dan penyayang. Lila mendekat saat istirahat, menarik lengan baju saya. Om Arye, bisiknya pelan, suaranya seperti angin sepoi di sawah. Saya membungkuk, tersenyum. Ada apa, nak? Tapi matanya serius, tak seperti biasa. Dia menempelkan mulut kecilnya ke telinga saya dan berbisik, ayah bilang Om Budi adalah pacar rahasia ayah. Tapi jangan bilang mama, ya. Kata-kata itu seperti peluru yang menembus dada saya. Om Budi. Budi adalah sahabat Pak Hadi, seorang arsitek yang sering datang ke rumah mereka. Saya membeku, napas terhenti. Bagaimana anak kecil ini tahu? Dan kenapa dia cerita ke saya? Saya langsung berdiri, tangan gemetar. Ini bukan gosip biasa, ini bisa menghancurkan keluarga. Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, rahasia seperti ini bisa berujung pada kekerasan atau pengucilan. Saya memanggil polisi lokal, tapi bukan untuk menangkap, untuk memastikan keselamatan Lila dan keluarganya. Saat menunggu mereka datang, pikiran saya melayang ke masa lalu. Saya ingat Raka, rekan agen saya dulu. Kami pernah begitu dekat, lebih dari saudara. Di tengah misi di Papua, di bawah hujan tropis, ada momen ketika tangannya menyentuh bahu saya, dan hati saya berdegup tak karuan. Tapi saya tolak karena takut. Takut pada diri sendiri. Polisi datang dan saya jelaskan situasi dengan hati-hati. Mereka bicara dengan Pak Hadi yang datang tergesa. Wajahnya pucat saat melihat Lila. Arye, apa ini? Tanyanya, suaranya gemetar. Saya tak bisa bohong. Lila cerita sesuatu. Tentang kamu dan Budi. Dia terduduk, air mata mengalir. Ternyata rahasia itu benar. Pak Hadi dan Budi saling mencinta sejak lama, tapi dia menikah karena tekanan keluarga. Lila tak sengaja mendengar percakapan mereka. Saya tak mau anak saya terluka, katanya pilu. Saya pegang bahunya, merasakan getar yang sama seperti dulu dengan Raka. Kita cari jalan keluar, bisik saya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Yogyakarta yang biasanya tenang terasa sesak. Saya hubungi Raka yang sekarang tinggal di Bali sebagai pengusaha kecil. Ari. Lama tak dengar, suaranya hangat di telepon. Saya ceritakan kejadian hari ini dan diam sejenak. Kau tahu, Arye, aku pernah merasakan hal yang sama untukmu. Kata-katanya seperti pisau membuka luka. Saya akui, aku juga, Raka. Tapi aku takut. Percakapan itu membuka pintu yang selama ini terkunci. Besoknya, saya putuskan bantu Pak Hadi. Kami bertemu di warung kopi dekat keraton, di mana aroma kopi tubruk menyelimuti udara. Pak Hadi cerita panjang lebar. Dia dan Budi bertemu di universitas, jatuh cinta di tengah demonstrasi mahasiswa tahun 1888. Tapi reformasi tak ubah norma masyarakat. Dia menikah, punya Lila, tapi hatinya tetap untuk Budi.
Sekarang istriku curiga. Aku takut kehilangan semuanya, katanya suara parau. Saya ingat masa saya di agen, menyembunyikan identitas, berpura-pura. Aku akan bantu kau bicara dengan istrimu, janji saya. Tapi dalam hati, saya bertanya, kenapa aku tak pernah berani untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Istri Pak Hadi, Busari, mulai bertanya-tanya. Saya jadi perantara, tapi rasanya seperti misi rahasia lagi. Sementara itu, Raka datang ke Yogyakarta. Kami bertemu di Malioboro, di tengah hiruk-pikuk pedagang kaki lima. Kenapa sekarang, Arye, tanyanya, matanya menyelidik. Saya ceritakan tentang Lila, dan bagaimana itu membangkitkan perasaan lama. Aku mencintaimu sejak dulu, akui saya akhirnya. Dia tersenyum tapi ada keraguan. Tapi kau pergi waktu itu. Pengakuan itu seperti badai, membawa kami lebih dekat, tapi juga membuka luka. Konflik mulai muncul. Busari tahu rahasia suaminya dari Lila yang polos. Dia marah besar, mengancam cerai dan bawa Lila pergi. Kau khianati aku, jeritnya di rumah mereka. Saya datang mencoba tenangkan. Ini bukan akhir, Bu. Kita bisa bicara. Tapi dia lempar barang, air mata berlinang. Pak Hadi terduduk, Budi di sampingnya, memegang tangan. Saat itu, saya lihat cinta mereka, murni, tapi penuh penderitaan. Mirip dengan yang saya rasakan untuk Raka. Raka dan saya mulai menjalin hubungan lagi, secara diam-diam, kami jalan-jalan ke Candi Prambanan saat matahari terbenam, bicara tentang mimpi yang tertunda. Di Bali, masyarakat lebih terbuka, katanya. Tapi di sini, kita harus hati-hati. Cinta kami tumbuh, tapi bayang pengkhianatan masa lalu menghantui. Dulu, dalam misi, saya pernah tinggalkan Raka sendirian demi tugas. Kau pilih karir daripada aku, katanya suatu malam. Saya minta maaf, tapi luka itu dalam. Sementara itu, situasi Pak Hadi memburuk. Keluarga Busari tahu, dan mereka datang dari desa, menuntut. Ini dosa besar, kata ayah Busari. Kami adakan pertemuan keluarga, seperti mediasi. Saya bicara sebagai teman, cinta tak selalu sesuai norma, tapi kebahagiaan keluarga lebih penting. Tapi tensi tinggi, seperti film drama Indonesia yang penuh air mata. Konflik semakin memuncak ketika Budi memutuskan untuk pergi, tak tahan dengan tekanan. Aku tak mau hancurkan keluarga Hadi, katanya pada saya di taman dekat rumah. Matanya merah, penuh penyesalan. Pak Hadi mendengar, dan mereka bertengkar hebat. Kau tinggalkan aku sekarang, jerit Pak Hadi. Saya campur tangan, jangan biarkan masyarakat pisahkan kalian. Tapi Budi pergi ke Jakarta, meninggalkan kami semua dalam kekacauan. Saya rasakan pengkhianatan itu seperti tusukan. Mirip ketika Raka cerita tentang masa lalu, dia pernah hampir menikah karena tekanan, tapi batal karena ingat saya. Aku tunggu kau bertahun-tahun, katanya. Cinta kami sekarang seperti api yang menyala kembali, tapi angin masyarakat Indonesia yang konservatif mengancam memadamkannya. Kami habiskan waktu di pantai Parangtritis, ombak Samudra Hindia menyaksikan janji kami. Aku tak akan tinggalkan kau lagi, bisik saya. Tapi dalam hati ketakutan muncul, bagaimana jika keluarga saya tahu? Keluarga saya di Solo orang tua yang taat agama. Ayah pernah bilang laki-laki harus kuat, tak boleh lemah. Saya tak pernah cerita tentang perasaan saya. Tapi Lila dengan polosnya mulai dekat dengan saya. Om Arye, kenapa ayah sedih? Tanyanya suatu hari. Saya jelaskan sederhana, ayah lagi bingung hati. Dia peluk saya, dan saat itu, saya sadar, anak kecil ini mengajarkan tentang cinta tanpa syarat. Busari akhirnya setuju mediasi dengan psikolog. Kami pergi ke klinik di Yogyakarta, di mana dokter wanita itu bicara lembut. Cinta itu kompleks, tapi keluarga bisa bertahan jika ada komunikasi. Pak Hadi menangis, minta maaf pada istrinya.
Aku mencintaimu sebagai sahabat, tapi hatiku untuk Budi. Busari terluka, tapi perlahan memahami. Aku tak mau Lila tumbuh tanpa ayah. Kompromi lahir, mereka pisah baik-baik, tapi tetap co-parenting untuk Lila. Saya hubungi Budi, minta dia kembali. Hadi butuh kau, kataku di telepon. Dia ragu, tapi masyarakat. Saya jawab, kita lawan bersama. Budi kembali dan pertemuan mereka di kai kecil penuh emosi. Mereka peluk, air mata campur tawa. Saya lihat dari jauh, iri tapi bahagia. Itu menginspirasi saya untuk jujur pada Raka tentang ketakutan saya. Malam itu di hotel kecil di Borobudur, Raka dan saya bicara hati ke hati. Aku takut kehilangan segalanya, akui saya. Dia pegang tangan saya, kita hadapi bersama. Seperti Hadi dan Budi. Cinta kami semakin dalam, penuh kelembutan. Kami rencanakan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih diterima, meski masih tersembunyi. Tapi pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Seorang mantan rekan agen saya, yang tahu masa lalu, bocorkan rahasia saya ke keluarga. Ayah telepon, marah besar. Kau bawa malu keluarga, jeritnya. Saya pergi ke Solo, menghadapi mereka. Ibu menangis, kenapa begini, nak? Saya jelaskan, ini aku yang sebenarnya, Bu. Konfrontasi itu dramatis, seperti adegan sinetron, ayah usir saya, tapi ibu diam-diam dukung. Raka datang mendukung, berdiri di samping saya. Saya cintai anak bapak, katanya tegas. Ayah terdiam, tapi tak langsung terima. Kami pulang dengan hati berat, tapi ikatan kami lebih kuat. Sementara itu, Pak Hadi dan Budi mulai hidup bersama secara diam-diam, dengan Lila yang bahagia melihat ayahnya tersenyum lagi. Hidup di Yogyakarta terasa berubah. Saya mulai ikut komunitas kecil di kota, berbagi cerita. Lila sering datang bermain dengan saya. Om Arye, kau punya pacar? Tanyanya polos. Saya tersenyum, ya Om Raka. Dia tepuk tangan, tak paham kontroversi di baliknya. Konflik baru muncul ketika Busari jatuh sakit. Kanker, kata dokter. Pak Hadi panik, kembali ke sisinya. Budi cemburu, kau masih cintai dia. Mereka bertengkar lagi dan saya jadi penengah. Ini tentang tanggung jawab, kataku. Akhirnya mereka rekonsiliasi dengan Budi ikut rawat Busari. Itu menunjukkan sisi manusiawi cinta, tak selalu romantis, tapi penuh pengorbanan. Raka dan saya alami hal serupa. Bisnisnya di Bali terganggu karena rumor tentang kami. Klien mundur, katanya sedih. Saya usul kita pindah ke Jakarta, mulai baru. Tapi dia ragu, aku tak mau lari lagi. Debat kami penuh emosi, tapi berujung pada komitmen lebih dalam. Di tengah itu, Lila ulang tahun ke-5. Kami adakan pesta kecil, di mana semua berkumpul, Pak Hadi, Budi, Busari yang lemah, Raka, dan saya. Lila tiup lilin berharap semua bahagia. Saat itu, saya sadar, rahasia kecilnya memulai perubahan besar. Klimaks mendekat ketika ayah saya datang ke Yogyakarta tanpa pemberitahuan. Aku mau bicara, katanya tegas di depan pintu. Saya ajak masuk, hati berdegup. Raka ada di sana, dan ayah lihat kami dengan tatap tajam. Ini yang kau pilih, tanyanya. Saya angguk, ya, Pah. Ini hati saya. Debat panjang terjadi, penuh air mata. Ayah cerita tentang masa mudanya, tekanan masyarakat. Aku tak mau kau menderita seperti itu. Akhirnya, dia peluk saya, aku coba pahami. Itu momen personel, penuh kehangatan. Tapi tak semua berjalan mulus. Busari semakin parah, dan Pak Hadi harus pilih, rawat istri atau ikut Budi. Aku tak bisa tinggalkan dia sendirian, katanya pada Budi. Budi marah, lalu aku apa? Pengkhianatan terasa lagi, seperti duri. Saya sarankan bantu bersama. Mereka akhirnya setuju dan rumah sakit jadi saksi persatuan mereka.
Raka dan saya putuskan pindah ke Bali mencari kedamaian. Perjalanan kereta dari Yogyakarta ke Surabaya penuh cerita. Di sana kita bisa bebas, katanya. Tapi di Bali, tantangan baru, komunitas lokal yang campur aduk. Ada dukungan dari sesama tapi juga ancaman dari kelompok konservatif. Kami ikut estial kecil, di mana musik gamelan bercampur tawa. Lila datang berkunjung dengan ayahnya. Om Arye, Bali indah, katanya, berlari di pantai Kuta. Melihatnya, saya ingat bagaimana semuanya bermula dari bisikannya. Pak Hadi dan Budi sekarang lebih terbuka, meski hati-hati. Bu Sari sembuh perlahan dan mereka jadi keluarga besar yang unik. Tapi pengkhianatan besar datang dari dalam. Raka dapat tawaran kerja di Singapura dan dia ragu. Ini kesempatan, Arye. Saya marah, kau tinggalkan aku. Debat kami seperti badai, penuh tuduhan. Kau seperti dulu, pilih karir, jerit saya. Dia menangis, aku takut gagal di sini. Malam itu kami pisah sementara, hati hancur. Saya kembali ke Yogyakarta sendirian mencari jawaban. Bertemu Pak Hadi yang saran cinta butuh pengorbanan. Saya hubungi Raka, minta maaf. Kita bisa atasi jarak. Dia setuju dan hubungan kami jadi long distance penuh kerinduan. Bu Sari akhirnya sembuh total dan mereka adakan syukuran. Di sana semua berkumpul lagi. Lila bernyanyi cinta untuk semua. Itu menyentuh, mengingatkan nilai manusiawi. Raka kembali ke Bali dan kami rekonsiliasi di bawah pohon beringin suci. Aku tak akan pergi lagi, janjinya. Cinta kami sekarang lebih matang, penuh pemahaman. Konflik terakhir, seorang aktivis anti-LGBT ancam bocorkan cerita kami ke media. Saya dengan latar agen selidiki. Ternyata dia mantan rekan yang dendam. Kami hadapi bersama dengan bantuan komunitas. Kita tak takut lagi, kata Raka. Hidup berlanjut dengan damai. Saya mulai tulis buku tentang pengalaman berharap bantu orang lain. Lila tumbuh jadi simbol harapan. Tahun berganti dan cerita kami semakin dalam. Raka dan saya bangun rumah kecil di Ubud dikelilingi sawah dan seni Bali. Kami kerjasama, saya ajar online, dia kelola tur wisata. Cinta kami seperti sungai yang mengalir tenang, tapi kadang banjir emosi. Ingat Lila, tanya Raka suatu malam. Saya tersenyum, dia yang mulai semuanya. Pak Hadi dan Budi pindah ke Semarang, mulai bisnis bersama. Bu Sari menikah lagi, tapi tetap dekat untuk Lila. Kita keluarga modern, katanya tertawa. Lila sekarang 6 tahun, pintar dan penuh rasa ingin tahu. Dia kirim ideo, Om Arye, aku kangen. Tapi masa lalu menghantui. Ayah saya sakit dan saya kembali ke Solo. Makan aku, nak, katanya lemah. Saya peluk, sudah, Pah. Raka ikut dan ayah akhirnya terima dia. Jaga anakku baik-baik. Momen itu penuh air mata, menutup luka lama. Pengkhianatan baru, Budi tergoda orang lain di pekerjaan. Pak Hadi tahu, hancur. Kenapa lagi, jeritnya. Saya terbang ke Semarang jadi pendengar. Cinta tak sempurna, kataku. Mereka rekonsiliasi setelah konseling lebih kuat. Raka dan saya alami ujian serupa. Seorang teman lama saya datang membawa kenangan. Raka cemburu, kau masih ingat dia. Debat kami penuh drama, tapi berujung pengakuan, hanya kau di hati saya. Kami ikut parade kecil di Jakarta, meski tersembunyi. Di sana bertemu banyak cerita mirip. Itu menginspirasi, menunjukkan kami tak sendirian. Lila ulang tahun lagi dan kami adakan virtual party. Dia bilang, aku mau jadi seperti Om Arye, pemberani. Saya tersentuh. Konflik klimaks, undang-undang anti-LGBT diusulkan di DPR. Kami ikut petisi online, berjuang diam-diam, ini untuk masa depan, kata Raka. Hidup kami sekarang penuh harapan.
Saya sadar, rahasia Lila membawa perubahan positif. Waktu terus berlalu membawa kedewasaan. Raka dan saya adopsi anjing liar, simbol komitmen kami. Di Bali, kami temukan kedamaian di tengah upacara adat. Ini rumah kita, bisiknya. Pak Hadi dan Budi hadapi tantangan bisnis, tapi bertahan. Busari bahagia dengan suami baru, dan Lila tumbuh sehat. Ayah saya pulih, dan keluarga berkumpul. Aku bangga padamu, katanya pada Raka. Pengkhianatan kecil datang dan pergi, tapi cinta kami menang. Kami bantu komunitas beri dukungan. Lila sekarang remaja kecil, ikut adopsi. Konflik terakhir, Raka sakit dan saya rawat dia. Jangan tinggalkan aku, katanya. Saya janji selamanya. Dia sembuh dan kami rayakan dengan perjalanan ke Lombok. Kisah ini mengajarkan cinta tak kenal batas meski penuh rintang. Akhirnya semuanya menemukan kedamaian. Raka dan saya menikah secara simbolis di pantai, disaksikan teman-teman. Ini untuk kita, katanya, air mata bahagia. Pak Hadi dan Budi hidup terbuka lebih meski hati-hati. Lila dewasa jadi aktivis muda. Terima kasih Om, katanya. Busari dan keluarga baru dukung kami semua. Ayah saya meninggal damai, meninggalkan berkah. Rahasia Lila membawa perubahan dari sengsara ke harapan. Di Indonesia, perjuangan berlanjut, tapi cinta menang. Saya lihat matahari terbenam di Bali, pegang tangan Raka. Ini akhir yang indah, bisik saya. Dia angguk dan awal baru. Kisah ini penuh drama dan emosi, mengingatkan manusiawi untuk mencinta apapun bentuknya.